Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini lagi kita akan menuju kepada K-Browser yang nantinya akan ada informasi dari Filipina, Indonesia, MDL dan MPL. Dan tentunya nanti akan ada informasi spesial dari Brazil, ya kan? Tapi sebelumnya gue ingin mengucapkan maaf kalau seandainya video ini diupload malam-malam. Karena, nih akan pengen gue tunjukin sesuatu. Tadi hari ini pada tanggal 31 Juli ya kan, tepatnya hari ini jam 20.51 ini gue baru bikin videonya. Dan kebetulan pas sampai rumah gue langsung recording untuk video ini. Makanya buat teman-teman juga yang nanya kayak, "Bang, kenapa recordingnya malam-malam?" Iya, karena pagi sampai sore ya kan gue gawe ini di tim RRQ ya kan, YouTube channel. Mereka jadi mengadakan sebuah turnamen yang memang turnamennya ini bekerja sama sebuah brand promah gitu loh. Gue di sini emang gak dibayar untuk mempromosikan turnamen ini, tapi gue pengen bilang aja kayak, men, regenerasi kayak gini gitu loh yang dibutuhin sama teman-teman kita yang mungkin ada di MPL salah satunya atau MDL salah satunya, dengan pemain-pemain muda yang sebenarnya mungkin namanya kurang kita kenal, kurang kita ketahui, tapi dikarenakan regenerasi itu bermain dan mendapatkan panggung yang layak dan terpandang oleh beberapa scouter salah satunya, ini nantinya akan membuat regenerasi tim Indonesia makin lebih baik lagi ke depannya. Dan gue berharap nggak cuma RRQ, ke depannya beberapa tim-tim lain juga atau bahkan brand-brand lain juga boleh banget untuk mengadakan turnamen seperti ini, apalagi dari komunitas untuk komunitas lebih tepatnya. And again, selamat datang di K-Browsing. Dan untuk saat ini langsung saja kita buka Facebook fanpage dari MPL Filipina yang sudah memunculkan full schedule. Aduh, ini berarti adalah tanggal-tanggal ya kan, dan bahkan jam-jamnya untuk teman-teman kita yang ada di Filipina sana bertanding ya teman-teman ya, budum-budum semuanya. Jadi dari week yang pertama, MPL Filipina akan dimulai pada tanggal 12 Agustus sampai dengan week yang ke-8 itu di tanggal sekitaran kalau nggak salah Oktober ya. Oh iya benar, Oktober. Oktober tanggal 2 ya kan. Dan ini bener-bener mirip lah sama teman-teman kita yang akan bertanding juga di MPL Indonesia. Jadi ini ada yang berbeda sedikit untuk di season kali ini. Yang biasanya MPL Indonesia itu akan start 1 minggu terlebih dahulu sebelum MPL Filipina. Tapi buat sekarang, jadi week pertama MPL Indonesia itu barengan sama week pertama MPL Filipina. Dan nanti akan kita pantau di K-Breakdown ya teman-teman. Tenang aja, pokoknya per tanggal 12 gua akan recording ya kan. Kebetulan mungkin ya insya Allah lebih tepatnya nanti bakal gua lengkapi. Ya kalau misalkan telat-telat dikit ya kan, karena gua itu akan ada lumayan banyak jadwal di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau misalkan gua uploadnya hari Senin, sorry banget ya. Jadi gua emang mau ngejar jam tayang yang paling possible itu hari Jumat. Yang kalau hari Sabtu mungkin ya bisa-bisa juga ya kan, curi-curi waktu. Tapi semoga nanti gua di K-Breakdown bisa melengkapi bagaimana MPL Filipina ini berjalan, sehingga nantinya data yang gua miliki bisa menjadi konsumsi gua pribadi untuk mempaparkan hal tersebut di MPL Indonesia, M4, MSC atau event segala macamnya dari Filipina. Info selanjutnya juga di sini sebenarnya gua mungkin lebih ke personal kali ya, karena kemarin gua ngeliat Boncan itu bikin power rank untuk tim MPL Indonesia. Gue juga pengen sih bikin power rank kayak gini buat di tim MPL Filipina gitu loh. Bang, kenapa nggak tim MPL Indonesia aja? Beda, kalau di MPL Indonesia nanti gue mainnya rating, bukan power ranking. Bang, apa bedanya nih power ranking sama rating ya kan? Kalau power ranking itu berarti berdasarkan kekuatan. Kalau rating itu berdasarkan subjektif biasanya. Kayak gue ngeliat rosternya kayak gimana ya gitu loh. Kalau misalkan power ranking tuh kayak gameplaynya yang dicari gitu loh perbedaannya. Makanya untuk di tim Indonesia biasanya gue itu lebih memberikan nilai dari 1 sampai 10. Kira-kira dengan roster terbaru tersebut bakal gue kasih nilai berapa. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi tungguin aja, videonya bakal up pokoknya sebelum MPL Filipina start gitu loh. Next, masih dari luar negeri ya kan, tapi ini datang dari Singapura, yang kebetulan kita juga harus berpisah dengan EVOS Singapura. Ini bisa dibilang sangat sangat mempertimbulkan tanda tanya yang sangat amat besar menurut gue pribadi, karena EVOS Singapura itu kayak sebuah tim yang menurut gua ini berprestasi banget di Singapura. Terbukti dari beberapa kali mereka memasuki Grand Final, menjadi perwakilan dari MSC, M-Series dan segala macamnya. Namun gua sampai sekarang juga nggak tahu alasan apa-apa kenapa EVOS SG resmi berpisah dengan EVOS Esports gitu loh. Ya mungkin nanti akan ada penjelasan dari EVOS Esportsnya itu sendiri. Tapi gue pribadi karena gue bukan bagian dari sebuah tim, otomatis gue nggak mengetahui info apapun. Jadi gue cuma bisa mengucapkan good luck further untuk teman-teman kita dari
EVOS Singapore, termasuk Gear ya kan, salah satunya yang menjadi pemain dari Indonesia yang kebetulan bermain di EVOS Singapore. Selanjutnya kita datang ke mancanegara ya kan. Ada Aura Blaze ya kan. Aura Esports di MDL mengubah namanya menjadi Aura Blaze ya kan. Yang dimana mungkin kata ini kayak kata percikan api yang memunculkan apa ya, bibit-bibit baru buat Aura Fire-nya. Karena Blaze itu kan kayak percikannya doang, percikan api. Kalau Aura Fire kan api aura gitu loh. Namanya bagus banget. Jadi menyesuaikan dengan MDL dan MPL-nya konsepnya. Yang pertama masih ada Kimura sebagai EXP laner yang kemarin sempat memukau banget. Okta juga sebagai mid laner. Lalu ada Fan sebagai jungler. Ada Laba-Laba sebagai roamer. Ini Laba-Laba kayak seni budaya ya? Apa gua nggak salah lihat ya? Apa gimana ini? Laba-Laba mirip banget mukanya sama seni budaya soalnya. Lalu dari gold laner ada Fajri ya kan. Terus ada CL jadi coach. Oh jadi yang sebelumnya Aura Fire itu CL itu sebagai coachnya Aura Fire ya kan yang di MPL. Turun untuk sekarang karena sempat tergantikan sama Reza Valepi dan CL akan menjadi coach dari MDL-nya. Lalu ada Syndrome sebagai mid laner dan juga Jamet ternyata yang turun dari MPL ke MDL. So good luck juga buat Aura Blaze ya kan dengan nama barunya. Semoga memercikan semangat baru tanpa adanya Variety. Gue juga nggak tahu informasi kemana Variety, tapi pokoknya good luck untuk Aura Blaze. Next ada Bigetron Beta ya kan. Sebelum kita ke Bigetron Alpha yang lebih ke mainnya dari pembahasan kita hari ini di K-Browsing penemuan kita hari ini, gue tidak akan memunculkan suara dari videonya karena kemarin ada sempat terjadi sesuatu ya kan dari notifikasinya. Yang pertama ada Barbosa. Oke, Barbosa berarti turun dari MPL ke MDL. Lalu ada Jesgar ini sebagai jungler ya kan, terkenal dengan Pakitonya kalau nggak salah. Gamora ya, support atau mid lanernya dia juga masih dengan pemain yang sama. Audi CS, roamer ya kan, pemain baru kayaknya nih. Lalu ada support, apa dibacanya? RND ya. Ngas, gold laner. Lalu ada siapa lagi di sini? Saken. Oh, nama baru nih, menarik. Firnocure, sering banget party sama Ichan ya kalau nggak salah Firnocure ini. Battle, oh wow. Battle turun ke MDL. Rezboy, wah, Raja Depok ternyata menjadi coach dari MDL ya. By the way, buat teman-teman yang mungkin belum tahu faktanya, Rezboy juga kebetulan pernah menjadi pro playernya sendiri ya kan. Dia bermain sebagai roamer untuk Bigetron Beta di season yang pertama dari MDL. Cuma kebetulan dia pun menjadi coach dari Bigetron Era dan sampai sekarang dia naik jabatan berarti untuk menjadi coach dari MDL-nya Bigetron Beta. So, tim kayak gini menurut gue lumayan fresh, apalagi ditambah dengan beberapa pemain baru dan juga sentilan coach yang mungkin udah memiliki pengalaman walaupun dengan tim ladies. Tapi menurut gue ya, Rezboy itu ketika dia memiliki pengalaman dengan tim ladies, berarti dia udah bisa lebih sabar ketika menghadapi laki-laki gitu loh. Ya sih, logikanya kalau misalkan lu udah bisa menghadapi perempuan, ketika lu nge-coach ke tim laki-laki kayaknya bakal lebih fluent, bakal lebih lancar. Ya nggak sih? Apa salah gue? Next ada info kolaborasi yang terjadi. Gue gak tahu nyebutnya kolaborasi atau lebih ke merger ya kan, atau lebih ke apa ya, kerjasama sebuah tim dan company. Karena di sini Kokos OP ya kan, yang kebetulan kemarin OP Esports tidak masuk ke dalam rentetan dari tim MDL karena dikalahkan oleh teman-teman dari DNS Hammersonic ya kan. Dan buat sekarang, buat Kokos OP, kehadiran Vel sebagai mid laner, Ikino sebagai jungler, On My Way jadi roamer, ada Ray side lanernya atau mungkin gold laner ini ya disebutnya ya. Poisy sebagai EXP laner, lalu ada Lana sebagai roamer dan EVL sebagai jungler. Jadi mereka menghadirkan dua jungler di sini sekaligus ini untuk roamernya juga ada dua. Jadi mungkin akan memiliki dua gameplay yang berbeda. Mengingat kita tahu On My Way dia mantan murid gua waktu di Victim juga season yang pertama. Gua udah lama banget gak kontakan sama dia. So gue cuma pengen bilang aja Ruby, good luck ya dengan tim baru lu ini, On My Way. Selanjutnya masih dari MDL ada tim Alter Ego X gitu lah ya kan. Ada siapa-siapa aja sih tim Alter Ego X? Lanjut kalau begitu kita lihat. Inilah dia, Manstir ya. Di start dari Manstir, Mars. Udah gondrong sekarang Mars ya, sebagai jungler. Dan setelah itu Rasi kalau nggak salah. Oh, Ryzel. Ryzel ini gold laner yang sampai sekarang pun masih aktif banget di MDL. Dia sering banget main Paquito, Benedetta ya kan. Konsisten banget. Emi yang sempat terkenal dengan Sun-nya, turun dari MPL ke MDL. Menengok performa season yang kemarin, Rasi juga turun. Enggak ding, lebih tepatnya Rasi stay ya. Rasi stay karena Ahmad yang naik dari Alter Ego gitu loh. Rexlona juga turun dari MPL ke MDL. Lumayan banyak yang mengalami sedikit perubahan. Salah satunya Rexlona juga. Lalu JHH, temannya Maipan. Beda nasib aja, Maipan di Farewell, JHH masih stay di Alter Ego X ya. Lalu ada
Ryukenzi, EXP laner, Kels ya. Ini sebagai roamer juga dan udah selesai gitu doang, dapat udah terus logo MDL season yang ke-6. Emang kebetulan informasi yang aku dapatkan pun MDL bakal dimulai lebih cepet deh kayaknya daripada MPL, karena kan balik lagi kan ada jeda ketika nantinya ada patch terbaru gitu loh dari MPL dan juga MDL-nya. Dan MDL tuh pas ada patch baru libur teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nanti yang nanya kayak, "Bang, kok MDL nggak ada?" Berarti itu karena ada patch baru gitu loh ya. Good luck buat Alter Ego X kalau gitu. Tadi adalah informasi dari MDL, dan buat sekarang kita akan bergerak untuk menyaksikan informasi dari tim MPL-nya Alter Ego. Inilah dia pemain dari Alter Ego di season yang ke-10 untuk mengisi MPL-nya. Wih, ada bocil Kids ya kan. Nih banyak banget pertanyaan pas gue live stream juga muncul ya kan, kayak, "Bang, Kids ini siapa sih? Gua belum pernah lihat dia performanya gimana." By the way, buat yang mungkin belum tahu, Kids ini adalah sosok jungler yang dia waktu itu bermain bareng Ahmad dan menjadi runner up di MDL season yang ke-5. Ketika itu mereka kalah 3-1 sama teman-teman dari EVOS Icon. Dan buat sekarang line up-nya itu ada Udil, Celiboy, Nino, Pai, Kids, Ahmad, Dev Coach dan juga Leo Murphy. Jadi kembalinya Ahmad dan membawa sosok Kids ini emang setahu gua nih, correct me if I'm wrong, ini emang Ahmad sendiri yang sempat bilang dia tuh bakal main di MDL ya kan, karena waktu itu Ahmad masih jadi camat salah satunya ya, dia sendiri yang ngomong juga Ahmad tuh belum main, pas Kids masuk Ahmad main. Dan mungkin salah satu alasannya Kids ini naik ke MPL juga, gue merasa bahwa gameplaynya yang cocok dengan Alter Ego dan juga Ahmad salah satunya, dengan beberapa perubahan yang terjadi, salah satunya Rexlona dan Emi yang harus ke MDL ya kan. Dan menengok dari Pai yang kayaknya akan tetap memperkuat teman-teman dari Alter Ego di bagian EXP laner, mungkin agak sedikit gue pengen notes aja bahwa Alter Ego harus lebih prepare untuk di season kali ini, karena di pertengahan season nanti akan ada patch besar-besaran yang mengubah emblem, dan ini akan berpengaruh dengan gameplay. Pasti banget, bisa gue pastikan akan berpengaruh sekali dengan gameplay. Gue cuma pengen bilang good luck buat teman-teman dari Alter Ego. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga dengan tim-tim lainnya yang ada di MPL. Selanjutnya ini dia yang sempat meramaikan kancah sosmed bagi teman-teman di Land of Dawn, Marky, yang akhirnya di-announce oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan bahkan seperti yang udah gue bilang ya, ini siluetnya tuh nggak asing gitu loh ya kan, karena gue udah sempat masuk juga. Ini keren banget sih, Bigetron mengajak gue kolaborasi. Iya, YouTuber kecil ini YOLO untuk kolaborasi dengan tim besar gitu loh. Gila, suatu kebanggaan. Lu pada nonton gue harusnya bangga sih. Enggak juga sih, sorry bro kalau misalkan nggak bangga. Tapi ada satu hal yang pengen gue bilang, kalau di sini dengan kehadiran Marky, gue malah penasaran gitu loh, Matt bakal mengisi di lini mana. Karena menengok dari line up yang kemarin, otomatis Marky ini kan dikenal dengan a gold laner. Dia juga sering banget bawa metode APC kayak Farsha gold lane, atau dia juga sering banget bawa kayak metode-metode Nathan yang late game power banget. Dan gue makin penasaran bagaimana Bigetron Alpha dengan sekarang line up-nya gitu loh. Jadi makin banyak, makin diperkaya juga dengan lini-lini yang udah mulai ada pelapisnya, kayak Matt sama Marky kan gold laner ya kan. Tapi gue masih mungkin agak sedikit concern terhadap Bigetron Alpha itu di bagian jungler gitu loh, karena pelapis junglernya ini menurut gue masih belum kelihatan dan masih belum ada potensi yang bener-bener gitu loh, nyentil gitu loh dari Bigetron Alpha. Kalau menengok dengan hasil runner up yang waktu di season yang ke-7 kan berbeda gitu loh, mungkin dengan season yang ke-10 sekarang. Tapi dengan apapun announcement yang terjadi, pokoknya gue pengen bilang good luck buat Marky di MPL season yang ke-10 dari Bigetron Alpha ya kan. Marky udah diumumkan, dan buat teman-teman pasti banyak banget yang nanya kayak, "Bang, kalau gitu Dlar kemana?" Ya kan. Ya udah jelas-jelas lah, Dlar mah ke F. Lanjut, inilah dia pemain dari Aura Fire ya kan. Pemain yang selalu memunculkan metode-metode unik, gameplay, ciri khas sendiri, dan gua mungkin punya unpopular opinion. Dan ini dari riset gue sendiri ya, yang dimana gue selalu memantau dari MPL Indonesia, MPL Filipina. Gue bisa bilang Aura Fire ini sama dengan TNC Filipina. Karena apa? Karena mereka punya meta sendiri. Mereka cuek sama apapun yang sekarang lagi happening. Mau musuh pakai assassin, gua mau fokus sama tank jungler. Mau musuh pakai hero marksman di gold lane, gua pakai fighter di gold lane gitu loh. Jadi sesuai dengan apa yang udah mereka rencanakan gitu loh. Mereka tuh gak pernah memperhatikan meta, tapi mereka lah yang membuat metanya tersebut. Dan inilah dia para pemain yang akan bermain dari Aura Fire. Ada Kabuki masih ya kan, Hai sebagai jungler juga. Lalu dimunculkan juga beberapa pemain muda, nggak cuma Fluffy, ada juga dari MDL buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya kan. Facehugger sebagai kapten masih di mid lane.
Lalu inilah dia dua pemain gold laner dan juga roamer yang menurut gue juga sempat mencuri perhatian. Bahkan Drew ini sangat khas dengan gameplay yang super agresif. Kalau Godiva tuh gue bilangnya dia tuh gameplaynya lebih ke bikin momen. Kalau Drew itu tuh dia tuh lebih ke yang nyari momen untuk bermain lebih agresif. Kalau misalkan teman-teman mungkin nonton MDL di season yang kelima, Drew ini sempat menjadi pemain yang mencuri banyak perhatian, bahkan sampai-sampai Jawhead atau Chow-nya itu di ban waktu bermain di regular season MDL season yang kelima. Tapi buat Cait ini terkenal banget dengan Popol Kupa. Jujur Cait ini Popol Kupanya kayak udah fluent banget. Jadi dengan Popol Kupa, gameplay dari Aura Esports sebelumnya di MDL itu kayak punya ciri khas sendiri. Dan gue nggak tahu kalau Popol Kupanya dibawa ke MPL akan seperti apa dengan metode-metode kayak Fluffy, Hike, Godiva ya kan. Biasanya tiga ini kan bakal main hero-hero tabrak ya kan, hero-hero tank. Kalau Cait bakal bermain menggantikan Kabuki, dan bawa Popol Kupa, gue nggak bakal tahu sih gameplaynya bakal kayak gimana, gambarnya bakal kayak gimana. Tapi mungkin mereka akan menimbulkan sebuah metode baru yang dimana pola permainan agresif mungkin akan dipegang sama mereka. Karena Aura Fire dari dulu MPL season yang ke-7 terkenal untuk 5 menit agresif. 5 menit awal mereka main agresif. Tapi buat perbedaannya, season ke-9 mereka udah belajar banyak banget untuk melakukan eksekusi untuk endgame. Lanjut. Ada Godiva. Oh, ini udah bukan kapten lagi, sekarang kaptennya Facehugger. 5150. Analis dan TZ naik sebagai coach. Manajernya baru juga, ada Frangers ya. Dibaca Frangers berarti ya. People Champion. Gila. Kita emang bisa ambil hati kalian, tapi udah saatnya gak sih kita ambil pialanya? Kelas Eriko! Gila. We are ready for MPL Season 10. Aura Fire ya, gue cuma menantikan bagaimana perkembangan dan juga metode-metode baru yang akan dibawakan sama Hai. Karena jujur Hai ini menurut gue adalah jungler yang unik banget. Bahkan ketika metode-metode jungler tank itu sebelum happening ya kan, dia kan udah bawain duluan kayak Uranus jungler, lalu tipikal-tipikal kayak Karina tank ya kan, dia mempopulerkan. Dan menengok dari permainan yang dibawakan sama Aura Fire, gua cuma berharap mereka tetap konsisten dengan membawa apa yang udah mereka pelajari dari season yang ke-9. Dan nantinya kita akan melihat bagaimana perkembangan Aura Fire di MPL season yang ke-10. Yang terakhir, tapi bukan berarti infonya tidak penting sama sekali, bahkan bisa dibilang ini lumayan penting. Karena kalau teman-teman buka di Wikipedia, ini kalau teman-teman notice ya kan, nggak cuma MPL Brazil season yang ketiga yang udah dijadwalin untuk bermain pada tanggal 19, jadi 1 minggu pasca MPL Indonesia dan MPL Filipina ini baru MPL Brazil dimulai gitu loh. Tapi di sini ada beberapa jadwal yang bisa kalian saksikan gitu loh. Kayak misalkan berarti MPL Filipina, MPL Indonesia dan juga MPL MENA ini akan start mulai tanggal 12 barengan. Ada juga yang start dari tanggal 19 kayak Brazil, dan juga MPL Kambodia serta MPL Malaysia akan start 4 atau 5 hari lagi. Jadi akan ada sedikit perbedaan. Kalau MPL Malaysia mungkin startnya itu ada di sekitar tanggal 5 ya kan teman-teman. Dan kalau misalkan untuk MPL Kambodia itu startnya tanggal 6, jadi agak sedikit berbeda 1 hari. But it's okay. Tapi inilah dia tim yang akan berpartisipasi di MPL Brazil yang sudah kita pernah pantau juga ya kan. Sang juara bertahan RRQ Akira, lalu ada DreamMax Esports ya kan, Omega Esports, Sons Esports, GOT Sunrise Esports, For All Esports, Tim Zeus Esports, Cyber Esports. Dan dengan begini kita nanti akan melihat bagaimana regular season, playoff-nya dan segala macamnya. Apakah di sana ya kan RRQ Akira yang kemarin sempat mendapatkan kemenangan akan mampu untuk mendapatkan back to back champion? Karena kebetulan DreamMax ini try hard banget loh buat ngalahin RRQ Akira, tapi masih belum mendapatkan kemenangan yang bisa dibilang bener-bener kemenangan valid gitu loh bagi mereka, kecuali di regular season waktu MPL Brazil season yang kedua. Gue masih ingat banget. Untuk prize poolnya juga segala macamnya lengkap di sini, dan teman-teman juga bisa ngecek untuk MPL lainnya perlahan-lahan ada dan mulai lengkap di Wikipedia ya teman-teman ya. Dan itulah dia hasil K-Browsing untuk hari ini. Mungkin kalian bakal sedikit bilang kayak, "Bang, singkat banget." Bang, ternyata enteng banget ya untuk pembahasan K-Browsing. Emang selama ini K-Browsing tuh simple gitu loh. Browsing, ngasih informasi, nih loh, apa-apa aja update-nya. Setelah itu ya udah gitu loh. Kalau ada yang perlu disampaikan opini gue ya mungkin akan gue sampaikan. Kalau misalkan emang nggak ada opini yang ingin gue sampaikan, ya udah sampai sini aja. Tapi by the way buat teman-teman pokoknya enjoy aja momennya ya kan, untuk menunggu bagaimana transfer window dan announcement dari tim-tim MPL atau bahkan MDL ini dilaksanakan. Karena balik lagi, setiap MPL punya caranya masing-masing. MPL Filipina udah ngumumin, MPL Indonesia nungguin timnya untuk ngumumin semuanya terlebih dahulu, baru MPL ID-nya mungkin akan mengupload satu demi satu 8 tim yang akan bertanding. Anyway, buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku cuma pengen ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Aku KB. Dadah. Jangan lupa bahagia.